Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal adabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sesi pertama dari daurah kita, kitab Tahnikul Atfal. Sebelum kita memasuki materi, maka ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan atau mengenal terlebih dahulu biografi dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Al-Harari. Nama beliau adalah Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Harari. Beliau berasal dari Ethiopia, yakni Afrika Selatan, tepatnya di kota Harar, yang mana beliau menisbahkan namanya kepada kota tersebut. Lahir pada tahun 1348 Hijriyah, kemudian tumbuh dengan didikan ayahnya sepeninggal ibu beliau, dan beliau sudah hafal Al-Quran pada usia 6 tahun. Tumbuh di kalangan Asy'ariyah dan beliau menonjol di mazhab tersebut ketika itu. Kemudian semenjak kecil memang beliau ini terkenal kurang tidur untuk tujuan menghafal, dan di usia senja beliau hanya tidur kurang lebih 4 jam saja sehari. Panjang sekali perjalanan beliau menuntut ilmu, maka saya lewati bagian ini. Cukup kita melihat hasil dari kegigihan beliau dalam belajar ini dari karya-karyanya yang begitu banyak dari berbagai disiplin ilmu, baik itu tafsir Al-Quran, tafsir hadis, fikih dan usulnya, tauhid, kemudian sirah, nahwu, sorof, balaghah, arud, dan juga ilmu mantik. Di antara kitab yang beliau tulis dan sudah dicetak, di antaranya saya sebutkan dua saja, yaitu kitab Hadaiqur Rauh war Raihan, tafsir Al-Quran, dicetak dalam 33 jilid, dan kitab Al-Kawkabul Wahhaj, Syarah Sahih Muslim, ini dicetak dalam 26 jilid. Kemudian beliau hijrah ke kota ke kota Makkah, Saudi Arabia pada tahun 1398 Hijriah, yakni pada usia beliau usia 50 tahun. Alasan hijrahnya adalah untuk menghindari kaum komunis yang bersepakat untuk menangkap beliau karena telah mendirikan sebuah kawasan Islami di desa beliau. 2 tahun kemudian, setibanya di Mekah, beliau diminta untuk mengajar di Darul Hadis Al-Khairiyah Makkah dan juga di Masjidil Haram. Kemudian beliau wafat di kota tersebut, di kota Makkah, 1 tahun yang lalu, ya, 1441 Hijriah, di usia 93 tahun. Semoga Allah merahmati beliau. Di antara kitab beliau di bidang sorof adalah kitab kita ini, yaitu kitab Tahnikul Atfal. Ada juga yang mencetaknya dengan judul Muhannikul Atfal min libani ma'ani lamiyatil af'al. Secara bahasa, tahnik itu berasal dari kata hanak, ya, dari kata al-hanak, yaitu langit-langit bagian mulut. Maka tahnik yakni mengoleskan sesuatu pada langit-langit tersebut. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyi yuhanniku, ya, bisabiyyin yuhanniku, bahwasanya pernah dibawakan seorang bayi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mentahniknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Dan tahnikul atfal, atfal ini adalah jamak dari tifl, yang mana ia adalah fase manusia di mana dia itu, ya, belum bisa mandiri. Yani fase yang dialami oleh setiap insan, fase di mana dia belum bisa mandiri, belum bisa jauh dari ibunya, yakni masih membutuhkan ibunya. Itulah yang disebut dengan tifl.
Ini yang membedakan dengan walad, ibn atau yang lainnya. Nah, itu sebabnya dalam bahasa Arab tanaman parasit itu disebut dengan tufaili karena ia selalu bergantung pada tanaman induknya. Maka atfal di sini sebetulnya bukan berarti bahwa kitab ini ditujukan untuk anak-anak, melainkan adalah untuk mereka yang ajam non Arab, akan tetapi masih pemula di dalam bidang sorof yang masih sangat bergantung kepada bimbingan gurunya dan tentunya berdasarkan kitab-kitab yang masih dasar. Kemudian tahnikul atfal min libani, liban artinya adalah sumber susu, liban. Maka makna kitab ini adalah mentahnik para pemula dari sumber apa? Min libani ma'ani lamiyatil af'al, dari sumber makna-makna lamiyatul af'al. Untuk khusus untuk daurah ini saya tidak akan membacakan kitab tersebut kata per kata karena memang waktu yang terbatas, maka saya hanya akan langsung menyampaikan intisari atau ringkasan juga yang disampaikan oleh Syekh Al-Harari dalam syarah kitab Lamiyatul Af'al ini. Kitab Lamiyatul Af'al adalah nazam yang dia nazam berisi 114 bait tentang tasrif fi'il utamanya, meskipun di sana nanti dijelaskan juga mengenai isim. Disebut lamiyah karena memang seluruh baitnya ini, di setiap baitnya pasti dia diakhiri dengan huruf lam. Makanya dia disebut dengan lamiyah. Dan kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang tentu kita semua sudah mengenal beliau, yaitu Ibnu Malik Al-Andalusi. Beliau adalah penulis kitab Alfiyah juga. Kitab Tahnikul Atfal sebetulnya adalah versi ringkas dari kitab Manahirul Rijal. Manahil Ar-Rijal. Yakni manahil itu artinya tempat minum. Ar-Rijal yakni para orang dewasa. Karena orang dewasa memang tidak perlu ditahnik lagi. Mereka sudah bisa minum sendiri, maka disebut dengan Manahilur Rijal. Di mana Syekh Al-Harari itu menulis dua versi Syarah Lamiyatul Af'al. Yang pertama tadi Tahnikul Atfal, dan ada juga Manahilul Rijal, Manahil Ar-Rijal. Di mana Tahnikul Atfal ini diperuntukkan bagi mereka yang masih pemula. Sedangkan Manahilur Rijal ini diperuntukkan untuk bagi mereka yang lanjutan. Nah, nanti kalau kitab ini sudah selesai, antum semua bisa baca kitab lanjutannya, yaitu Manahilur Rijal, lebih tebal dari kitab Tahnikul Atfal. Dan beliau seringkali di akhir setiap bait itu menyarankan untuk merujuk ke kitab tersebut untuk lebih detailnya. Nah, kita sekarang langsung saja membaca terlebih dahulu. Kira-kira untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas kurang lebih 9 bait ya, 9 bait pertama. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihil amala thumma salatu ala khairil wara wa ala sadatina alihi wa sahbihil fudala wa ba'du fal fi'lu man yuhkim tasarrufahu yahuz minal lughatil abwaba was subula فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. Berikutnya adalah babu amniyatil mujarrad. Bab ini panjang sekali, tapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini hanya ada 5 bait saja. Bifa'ala al-fi'lu dhu tajridi aw fa'ula ya'ti wa maksura 'ainin aw 'ala fa'ala والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا وجهان فيه من احسب مع وغير توهر تنعم بئست يئست ولح يبس وهلا وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومكت مع وفكت حلا وثكت مع وري المخ حوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا.
kita bahas insyaallah satu persatu. Beliau di sini memulai nazamnya dengan bacaan basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan bait yang pertama yang mana bunyinya adalah alhamdulillahi la abghi bihi badala. Eh, dari kosakata di sini, insyaallah mufradatnya mudah. La abghi itu artinya la atlub. Aku tidak mengharapkan, aku tidak menginginkan. Badala kata Syekh Al-Harari, beliau mengatakan badala di sini maknanya adalah ilahan akhar, yaitu Tuhan yang lain. Sehingga makna alhamdulillahi la abghi bihi badala adalah segala puji bagi Allah, aku tidak ingin mengganti Allah dengan Tuhan yang lain. Kemudian separuh bait berikutnya adalah masih di bait pertama, hamdan yuballighu min ridwanihil amala. Ya. Kalau di matan amala dipanjangkan, namanya aliful itlaq. Ini tujuannya untuk memanjangkan qafiyah atau akhiran dari setiap baitnya. Asalnya adalah amala pendek. Yuballighu itu artinya yuwassil, menghantarkan, menyambungkan. Kemudian al-amal artinya al-ma'mul, yang diharapkan. Sehingga makna dari potongan bait ini adalah hamdan, pujian, yuballighul amala min ridwanihi. Ya, al-amal ini adalah maf'ul bi dari yuballighu. Hamdan yuballighul amala min ridwani. Pujian yang menghantarkan pemujinya kepada apa? Kepada ridha Allah yang diharapkan. Ya, ridhonya yang diharapkan. Kemudian kita lanjutkan, tidak ada yang sulit di sini. Di mukaddimah itu biasanya masih standar saja, mudah, karena bukan materi, ini hanya adalah pembukaan. Di bagian bait kedua ini bunyinya adalah summa sholatu ala khairil wara. Al-wara artinya al-anam, yaitu makhluk. Al-wara artinya makhluk-makhluk. Summa sholatu ala khairil wara, maka artinya adalah kemudian semoga sholawat tercurah kepada makhluk terbaik. Ya, yakni yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu disebutkan bahwa yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad SAW, karena memang tidak ada lagi makhluk yang lebih baik dari beliau secara mutlak. Maka khairul wara di sini sudah pasti tidak mungkin mengandung tafsiran-tafsiran yang lain. Maknanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ala sadatina alihi wa sahbihil fudala. Kalau di matan fudala tanpa hamzah. Karena apa? Tujuannya apa? Untuk qafiyah tadi. Jadi hamzahnya dihilangkan supaya semuanya diakhiri dengan la. Namanya juga lamiyah. Sadatina artinya ru'asaina, para pemimpin kami. Sadat, ya, ru'asa, pemimpin. Maka artinya dan juga salawat tersebut semoga tercurahkan kepada para pemimpin kami, yakni alihi wa sahbihi, yaitu kepada keluarga beliau dan para sahabatnya al-fudhala yang mulia. Bait ketiga bunyinya adalah wa ba'du fal fi'lu may yuhkim tasarrufahu. Wa ba'du fal fi'lu may yuhkim. Yuhkim artinya yutkin, yakni menghafal. Tasarruf artinya perubahan. Maka makna potongan bait ini adalah setelah itu wa ba'du, setelah tentunya setelah memuji Allah dan juga berselawat kepada Rasulullah SAW dan keluarga dan juga para sahabatnya, maka al-fi'lu, adapun fi'il, siapa yang menghafal mayyuhkim tasarrufahu, yang menghafal perubahannya. Nah, ini adalah jumlah syarat. Tentu nanti ada akibatnya. Siapa yang menghafal perubahannya, pada syarat berikutnya adalah akibatnya. Yahuz minal lughatil abwaba was subula. Ya, yahuz artinya yajma', menguasai, mengumpulkan al-abwaba was subula minal lughah.
Yahuz al-abwaba, ini maf'ul binya ya. Yahuz al-abwaba was-subula minal lughah. Yakni dia akan menguasai banyak bab dan kaidah di dalam bahasa Arab. Pertanyaannya, mengapa Ibnu Malik di sini mengatakan atau membatasi bahwa siapa saja yang bisa menghafal perubahan fiil, dia mampu menguasai banyak bab dan juga kaidah dalam bahasa Arab. Mengapa tidak isim? Karena memang fiil ini adalah kalimah atau kata yang paling banyak perubahannya dibandingkan dengan kata yang lain. Karena apa? Karena ia terikat dengan waktu dan dia juga tidak terpisahkan dari fa'il. Maka fiil ini berubah seiring perubahan waktunya, yaitu madhi, mudhari, amr, dan juga ia berubah seiring pergantian pelakunya, yakni mutakallim, mukhatab, ghaib, mufrad, musanna, jama', mudzakkar, dan muannas. Nah, nanti kita bahas ini semua insyaallah taala. Adapun isim ini tidak terikat dengan waktu dan dia tidak membutuhkan fa'il, maka perubahannya ini juga terbatas. Sehingga jika kita mampu menguasai atau menghafal tasrif fi'il, insyaallah ilmu sorof ada di genggaman kita. Baik, bait berikutnya. Bait yang keempat yang berbunyi fahaka nazman muhitam bil muhim. Haka artinya khud, ambillah. Nazman artinya manzumah, ya, manzum, ya, yakni bait-bait syair, ambillah bait-bait syair. Muhitan artinya muhtawiyan, yang berisi bil muhim, yaitu al-umur al-hammah, hal-hal yang penting. Jadi ambillah nazam yang mencakup hal-hal penting ini. Ya, yang maksud adalah lamiyah ini, lamiyatul af'al. Berikutnya, waqad yahwi tafasila may yastahdirul jumala. Yahwi artinya yahuz, memperoleh. At-tafasil artinya adalah hal-hal yang al-umurul juz'iyah, yaitu hal-hal yang detail, yang mendetail. Kemudian yastahdiru artinya adalah yutqinu, mengokohkan, sama. Ya, mengokohkan juga. Al-jumala ini lawan dari at-tafasil, yakni al-umurul kulliyah, hal-hal yang umum, ya, yang penting, bukan yang sifatnya tidak mendetail. Maka makna secara keseluruhan, dan siapa yang mengokohkan, ya, atau menghafalkan hal-hal yang pokok, ya, hal-hal umum, hal-hal yang penting, maka pasti dia akan memperoleh hal-hal yang detail, ya, atau cabang-cabangnya. Dan ini banyak kita dapati fenomena tersebut, ya, terutama bagi sebagian pelajar yang mereka menganggap sepele matan-matan dasar, dianggapnya terlalu mudah atau kurang begitu menantang mungkin, sehingga mereka lupa bahwa menyederhanakan suatu cabang ilmu itu agar bisa diterima oleh pembaca dengan mudah, maka tidaklah mudah. Misalnya Ibnu Malik di sini ketika menulis Lamiyatul Af'al, yang mana beliau merumuskan seluruh kaidah shorof dan memadatkannya hanya dalam 114 bait saja. Ya, kurang lebih ada yang menulisnya hanya dalam 7 halaman saja, atau ada yang kurang dari itu. Tentu ini membutuhkan perjalanan yang panjang. Dan biasanya seorang ulama itu menulis ringkasan sebuah disiplin ilmu, intisari sebuah ilmu itu di penghujung usia-usia mereka. Mereka kumpulkan dan mereka simpulkan apa yang mereka dapatkan sepanjang perjalanan hidup mereka dalam menuntut ilmu. Sebagaimana ketika kita menulis ringkasan sebuah tulisan atau ceramah misalnya, maka ringkasan tersebut selalu diletakkan di akhir, tidak pernah di awal. Sehingga jangan sekali-kali meremehkan kitab-kitab dasar, karena memang membangun sebuah bangunan tanpa pondasi itu nampaknya indah saja, terlihat indah, akan tetapi hakikatnya sejatinya dia akan cepat runtuh. Dan sebaliknya, siapa saja yang menguasai dasar-dasar sebuah
ilmu, maka yang detail atau cabang-cabangnya ini akan mengikuti dengan sendirinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, waqad yahwit tafasila may yastahdirul jumala. Ya, inilah namanya strategi dalam belajar atau rumus cepat dalam belajar. Kuasai dulu hal yang pokok, maka yang cabang akan mengikuti insyaallah taala. Berikutnya kita masuk ke dalam bab abniyatul mujarrad. Bab abniyatul mujarrad, yaitu bentuk fiil-fiil mujarrad. Ya, mujarrad artinya adalah asli tanpa ada tambahan huruf, ya, tanpa ada tambahan, itu namanya mujarrad. Nah, pada bab ini kita akan mengetahui apa saja wazan fiil-fiil yang tidak mengalami penambahan huruf. Nah, disebutkan pada bait kelima, bi fa'ala lal fi'lu dzu tajridi au fa'ula ya'ti. Asalnya ini urutannya adalah al fi'lu dzut tajrid ya'ti. Al fi'lu dzut tajrid artinya fi'il mujarrad. Al fi'lu dzut tajrid ya'ti, muncul dengan wazan fa'lala au fa'ula. Ya, dengan fa'lala fi'il mujarrad ini muncul atau dengan fa'ula. Kemudian dilanjutkan pada syatar berikutnya, wa maksuru ainin au ala fa'ala. Ya, atau dikasrahkan ainnya. Ya, ini maksudnya fa'ila. Dikasrahkan ainnya, ya, atau maksudnya fa'ila, atau dengan wazan fa'ala. Meskipun ada di matan yang lain disebutkan, termasuk matan yang dibagikan kepada antum sekalian, ditukar atau di posisi fa'ula dengan fa'ala ini ditukar. Bunyinya bi fa'ala lal fi'lu dzut tajridi au fa'ala ya'ti wa maksura ainin au ala fa'ula. Ya, ini sama saja sebetulnya. Tergantung kepada melihat apakah yang mendahulukan fa'ala ini, melihat karena fa'ala memang wazan asal sebuah fi'il mujarrad. Fa'ala ini paling banyak digunakan di dalam bahasa Arab. Maka dia didahulukan, kemudian setelah itu di bawah fa'ala ada fa'ila, kemudian fa'ula ini yang terakhir. Adapun saya mendahulukan fa'ula karena memang pertama di sebagian matan atau kebanyakan matan fa'ula didahulukan, kemudian fa'ala diakhirkan. Alasan yang kedua karena memang penulis atau pensyarah Tahniqul Atfal, atau nanti kita lihat di bait-bait selanjutnya, Ibnu Malik juga menjelaskan fa'ula terlebih dahulu. Nanti kita lihat yang diperinci terlebih dahulu oleh Ibnu Malik itu fa'ula. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka fa'ula pada bait ini didahulukan sebelum fa'ala. Nah, maka dari bait ini, satu bait ini sudah terkumpul di dalamnya 4 wazan fi'il mujarrad, dan hanya ada 4 wazan fi'il mujarrad yang disepakati oleh para ulama. Yakni 3 wazan ada pada fi'il thulathi, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf, dan ada 1 wazan yang ada pada fi'il rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf. 3 wazan pertama yaitu fa'ula, seperti hasuna artinya baik, ya, artinya baik. Kemudian yang kedua fa'ila, seperti hamida, artinya memuji. Kemudian yang ketiga fa'ala, seperti zahaba, artinya pergi. Sedangkan 1 wazan lagi yang ada pada fi'il rubai itu fa'lala. Contohnya dahroja. Fa'lala artinya contohnya dahroja artinya menggulung. Nah, kita lanjut kepada bait selanjutnya, di mana di bait selanjutnya, bait ke-6 dan seterusnya, ini adalah menjelaskan lebih rinci lagi mengenai wazan-wazan tersebut. Wadhamma min fa'ulal zam fil mudhari'. Ya, dan tetapkanlah, ya, asalnya kan ilzam walzam ad-dhamma. Walzam ad-dhamma. Ad-dhamma ini maf'ul bih muqaddam, didahulukan dia. Dia maf'ul bih dari ilzam. Walzamid dhamma min fa'ula fil mudhari, dan tetapkanlah dhammah dari fa'ula pada mudhari'nya.
Maka hasuna misalnya tadi kan hasuna faula. Mudhari'nya ini pasti apa? Yahsunu. Tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Karena disebutkan oleh Ibnu Malik di sini bahwasanya dhammah pada faula itu tetap ada, tetap utuh pada bentuk mudhari'nya. Sehingga faula yaf'ulu. Dhammah pada ainnya tidak berubah. Itu makna dari ilzam. Tidak berubah. Maka hasuna yahsunu. Dhammah pada huruf sinnya itu tidak akan berubah. Ya, bait syatar berikutnya waftah maudhi'al kasri fil mabni min fa'ila. Dan kasrohkan fathahkan posisi kasroh maudhi'al kasri fil mabni. Mabni di sini bukan maksudnya mabni lawan dari mu'rab ya. Mabni di sini ada wazan. Dari wazan ya, atau pada wazan fa'ila. Pada wazan fa'ila. Nah, ini aturan yang nomor kedua. Ya, dimana kalau fiil madhinya itu wazannya fa'ila seperti hamida, maka ketika diubah kepada fiil mudhari, kasroh pada ain tersebut difathahkan. Jadinya yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Hamida yahmadu. Hamida yahmadu. Nah, ini rumus yang kedua. Ya, dihafalkan, diperhatikan baik-baik, kemudian dihafalkan. Dua rumus. Pertama, di mana kalau fa'ula mudhari'nya yaf'alu. Kalau fa'ila mudhari'nya adalah yaf'alu. Nah, kita lanjutkan ke bait yang nomor ke-7. Wa ajhani fihi min ihsib ma wa girta wa hirtan'im ba'ista ya istaulah ya biswahila. Wajhani, kecuali ada beberapa fiil yang dia memiliki dua alternatif cara membaca, dua alternatif perubahan. Wajhan, ada dua alternatif, yaitu pada 9 fiil yang disebutkan tadi. Ihsib, yang kedua waghirta, yang ketiga wahirta, yang keempat in'im, yang kelima ba'ista, yang keenam ya'ista, yang ketujuh iulah, yang ke-8 yabis, kemudian yang ke-9 wahila. Ya, kita sebutkan, kita artikan masing-masing fiil tersebut. Yang pertama, ihsib. Ihsib ini fiil amr. Ya, kita belum bahas itu. Tapi beliau menggunakan fiil amr ini untuk tujuan wazan saja, wazan bait, supaya pas iramanya dengan syatar berikutnya. Jadi ihsib ini dari fi'il madi hasiba, wazannya apa? Fa'ila. Fa'ila. Disebutkan bahwa untuk fi'il ini boleh dua alternatif ketika kita mengubah kepada fi'il mudhari. Apa itu alternatifnya? Boleh difathahkan sebagaimana bait sebelumnya tadi disampaikan bahwa setiap yang berwazan fa'ila mudhari'nya difathahkan. Ini asalnya. Atau boleh kasrahnya ini tetap ada pada mudhari'nya. Sebagaimana faula tadi. Faula yaf'ulu. Dhammahnya tetap ada. Nah, jadi ada dua alternatif. Boleh berubah kepada fathah, boleh tetap kasrah. Jadi hasiba boleh yahsabu, boleh juga yahsibu. Ya, dua-duanya betul. Dua-duanya ada di dalam kamus. Artinya apa? Mengira. Artinya mengira. Kemudian yang kedua, fi'il yang kedua, waghirta, artinya waghira. Waghira artinya dendam. Waghira ini boleh juga dua alternatif. Boleh yaugharu, difathahkan, yaugharu, atau tetap kasrah. Kalau dikasrohkan, maka wawunya hilang karena berat untuk diucapkan. Kita baca yaghiru, bukan yaughiru. Ya, yaugharu ini dia ringan, maka wawunya tetap ada. Kalau dikasrohkan, wawunya hilang. Yaghiru. Artinya apa? Dendam. Wahirta. Wahirta juga sama. Wahira artinya sangat marah. Waghira, wahira ini sebetulnya sama ya. Dendam, marah, mangkel. Nah, ini sinonim. Wahira juga boleh sama. Yakni bisa difathahkan yauharu atau yahiru. Dihilangkan wawunya. In'im.
In'am ini juga fi'il amr. Fi'il madinya adalah na'ima. Na'ima boleh kita ucapkan yan'amu difathahkan atau yan'imu tetap kasrah, artinya menikmati. Ba'ista, ba'isa ya. Ba'isa boleh ya ba'asu difathahkan atau ya ba'isu tetap kasrah, artinya susah atau sengsara. Ya ista, ya ista dari fi'il ya isa boleh yai asu, boleh yai isu. Yai asu atau yai isu fi'il mudhari'nya. Artinya putus asa. Iulah. Iulah ini adalah fi'il amr dari fi'il madi waliha. Waliha boleh kita ubah menjadi yaulahu difathahkan atau dikasrohkan yalihu. Yalihu, hilang huruf wawunya. Artinya sangat bersedih. Yabis, ya bisa ya. Yabis ini maksudnya ya bisa. Ya bisa yai basu atau yai bisu. Artinya kering. Kemudian yang terakhir nomor 9 wahila. Wahila yauhalu atau yahilu. Artinya lemah. Nah ini 9 fiil ini pengecualian keluar dari kaidah asalnya yang mana fa'ilah harusnya yaf'alu. Nah, khusus untuk 9 fiil ini yang disebutkan oleh Ibnu Malik, maka dia boleh wajhan, boleh dua cara mengubah ke dalam bentuk mudhari'nya. Bait berikutnya, bait yang ke-8 ya, bunyinya wa afridil kasra fima min waritha wa waliya warima wari'ata wa mikta ma'a wa fikta hulan wa fikta ma'a wariyal mukhu ihwiha. Baik. Wa afridil kasra, artinya afridil kasra itu dan sendirikan kasroh. Sendirikan kasrah. Maksudnya apa sendirikan kasrah? Yakni dia masih wajannya fa'ila, masih rentetan dari bait-bait sebelumnya, masih kita bahas tentang fa'ila, tapi dia mudhari'nya itu hanya satu bentuk. Yaitu apa? Kasrohnya tetap ada. Ya, ini bentuk yang ketiga. Tadi bentuk pertama dan dia adalah asalnya fa'ila yaf'alu. Ainnya berubah dari kasroh menjadi fathah. Bentuk yang kedua atau kelompok yang kedua wajhan, ada dua alternatif, boleh difathahkan atau tetap kasrah. Nah, kelompok yang ketiga ini fiil-fiil yang dia tetap kasrah ketika diubah kepada mudhari'nya. Jadi fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu. Dan ini terdapat hanya pada 8 fiil saja disebutkan oleh Ibnu Malik. Ya, ihwiha, maka hafalkanlah ke-8 fiil tersebut. Apa saja ke-8 fiil tersebut? Yang pertama adalah waritha. Waritha mudhari'nya yarithu. Tidak boleh yaurothu. Ya, yarithu. Hilang huruf wawunya, artinya mewarisi. Fiil yang kedua waliya. Mudhari'nya yali. Ya, yali. Artinya dekat atau menguasai. Warima mudhari'nya yarimu, bukan yauramu, yarimu, karena dia adalah afridil kasrah, harus kasrah. Ya, artinya dia sakit kronis atau membengkak dan seterusnya. Wari'ata, wari'a, yari'u, yari'u, fa'ila, yaf'ilu, yakni menahan diri. Wamikta, wamiqa, ya, wamiqa dari fi'il wamiqa, yamiqu, wamiqa, yamiqu, mencintai. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya. Yang ke-6 wafikta hulan. Wafikta hulan. Wafika itu artinya menemukan. Wafika yafiku, menemukan. Hulan itu jamak dari hilah. Jamak dari hilyah ya. Yaitu perhiasan. Kamu menemukan perhiasan. Ini hanya tambahan saja hulan ini untuk menggenapi syair bait tersebut. Dia adalah maf'ul bi dari wafikta. Wafikta
Ya, wathikta dari fiil wathiqa artinya apa? Eh, percaya ya. Wathiqa yathiku. Wathiqa yathiku artinya percaya. Ma'a wariyal mukhu. Waria yari, mudhari'nya yari. Ya, artinya penuh. Al-mukhu itu sumsum. Jadi sumsumnya penuh. Atau al-mukhu itu bisa juga artinya otak ya. Tapi yang dimaksud di sini ada sumsum. Wariyal mukhu artinya sumsumnya itu penuh. Ihwiha artinya ihfadha. Ihwiha ini adalah fi'il amar, perintah. Ihwiha artinya ihfadha, hafalkanlah ke semua fi'il-fi'il tersebut. Nah, jadi sampai di sini kita ambil dulu kesimpulan bahwasanya fi'il madhi dengan wazan fa'ula itu memiliki satu bentuk mudhari saja, yaitu yaf'ulu, ya pasti. Sehingga jangan ragu-ragu dan jangan bimbang ketika kita mendapati ada fi'il madhi berwazan fa'ula, ya misalnya kaburo, soguro, qabuha, kemudian azuma dan yang lainnya, maka sudah pasti antum sekalian pasti bisa menebak apa fi'il mudhari'nya karena bentuknya hanya satu, yaitu dhammahnya tetap ada pada ainul fi'linya. Kalau fi'il madhi ini berwazan fa'ila, maka wazan mudhari'nya asalnya itu adalah yaf'alu. Kalau dikatakan asalnya berarti ini kebanyakan. Ya, semuanya fa'ila itu pasti yaf'alu. Ya, kecuali nanti ada 9 fi'il yang bisa dua kemungkinan. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Ya, tadi disebutkan di bait nomor 7 ya. Dan hanya ada 8 fi'il yang berwazan fa'ila yaf'ilu, yaitu pada bait ini. Ya, pada bait ini. Ya, di mana wazannya maka fa'ila yaf'ilu. Ya, fa'ila yaf'ilu. Nah, kemudian sekarang beliau masuk kepada wazan yang terakhir yaitu fa'ala. Ya, pada fi'il sulasi ya, sulasi mujarrad. Inilah wazan fi'il yang terbanyak. Maka dari itu beliau akhirkan. Dan karena banyaknya maka perubahannya pun paling banyak. Perubahan kepada mudhari'nya ini alternatifnya lebih banyak. Yakni dia memiliki 3 bentuk mudhari. 3 bentuk mudhari. Kalau fa'ula hanya satu bentuk, yaf'ulu. Fa'ila itu asalnya juga satu bentuk, fa'ila yaf'alu, kecuali ada beberapa fi'il yang tidak sesuai dengan kaidah asalnya. Kalau fa'ala ini memang bentuknya ada 3. Bisa yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Akan tetapi perubahan asalnya itu fa'ala semestinya berubah menjadi yaf'ilu. Nah, berbeda atau berubah harokat ainnya. Ini asalnya. Sebagaimana nanti disebutkan oleh beliau di sini, wa adim kasran li aini mudhari'in yali fa'ala. Wa adim itu artinya ilzam. Tetapkanlah. Ya, tetapkanlah kasrah pada ain mudhari yang mengikuti wazan fa'ala. Nah, di sini beliau secara tidak langsung mengatakan bahwasanya asalnya fa'ala itu diubah menjadi yaf'ilu. Adapun yaf'alu dan yaf'ulu ini ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, nanti insya Allah pada sesi berikutnya kita akan mengetahui kapan ain dari fa'ala ini dikasrohkan dan juga kapan ainnya ini didomahkan atau difathahkan. Nah, insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.